Salam sahabat setetes air kehidupan. Setetes air kehidupan saat ini tidak berbicara tentang mendengar dalam perbedaan. Sahabatku, dalam kehidupan kita sehari-hari, perbedaan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Kita hidup dalam keluarga yang berbeda cara pandang, dalam gereja yang beragam latar belakang, demikian juga dalam pelayanan pun seringkali kita tidak selalu sependapat. Sayangnya, di tengah perbedaan itu kita lebih sering ingin didengar daripada mendengar. Kita cepat berbicara, tapi lambat membuka hati dan telinga. Padahal justru dalam ruang perbedaan itulah Tuhan sering bekerja, bukan untuk memecah, tetapi untuk memperdalam kasih dan menumbuhkan pengertian. Seorang filsuf besar bernama Hans Gadamer pernah berkata, pemahaman sejati lahir dari dialog. Bagi Gadamer, mendengar bukan sekedar menunggu giliran bicara, tetapi untuk membuka ruang bagi kebenaran yang mungkin tidak kita miliki. Artinya, ketika kita mendengar orang yang berbeda pandangan, sejatinya kita sedang membuka pintu untuk belajar, pintu untuk diperkaya, dan pintu untuk memahami dunia dari sisi yang lain. Mendengar bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kerendahan hati. Karena orang yang berhenti belajar biasanya berhenti mendengar. Dan orang yang mau mendengar akan terus bertumbuh dengan baik. Sahabat, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 bersabda demikian. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Sahabat, mendengar dalam perbedaan berarti mengasihi lebih dulu, bukan menghakimi. Memberi ruang bagi suara Roh Kudus dan bukan hanya ego diri. Menyadari bahwa kebenaran Tuhan jauh lebih besar dari cara pandang pribadi kita. Tuhan Yesus adalah teladan yang terbaik. Ia mendengar perempuan Samaria yang dianggap najis. Ia mendengar suara Bartimeus yang buta. Ia juga mendengar rintihan orang berdosa. Dalam mendengar itu, Tuhan Yesus menghadirkan kasih, bukan penghakiman. Sahabatku, hari ini mari kita belajar mendengar dalam perbedaan. Saat kita berdiskusi dengan orang yang tidak sependapat, jangan buru-buru menjawab. Dengarkan dulu. Saat kita berdoa, jangan hanya bicara pada Tuhan. Belajarlah juga mendengar suaranya. Saat kita melayani, jangan hanya mendengar, belajar dari orang lain. Mendengar adalah bentuk kasih.
Mendengar adalah jembatan untuk memahami. Mendengar merupakan pintu masuk bagi kesatuan dan keutuhan hidup. Mari kita belajar mendengar dengan baik. Karena mendengar jauh lebih utama dari sekedar perkataan dan amarah karena ego kita. Kiranya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang siap dan terbiasa mendengar dalam perbedaan. Sahabat, jika renungan singkat ini memberkati hidupmu, bagikan kepada orang lain, supaya semakin banyak orang bisa belajar mendengar dalam perbedaan. Tuhan memberkati langkah hidupmu saat